Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Fitri dengan NIM 230605110202. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari jaringan komputer. UTS dari jaringan komputer. Untuk tugasnya di sini ada membuat video tutorial membangun simulasi jaringan komputer sesuai dengan soal berikut ini. Jadi di sini Anda adalah seorang network administrator di sebuah perusahaan, dan di perusahaan tersebut ada dua divisi, yaitu marketing dan juga divisi office, yang memiliki beberapa komputer dan juga terdapat server yang berada pada jaringan terpisah. Dan ini adalah ketentuan untuk membuat jaringan simulasi jaringan komputer. Dan terdapat komputer sejumlah X di divisi marketing dan sejumlah Y di komputer divisi office. Dan juga terdapat satu laptop di masing-masing divisi yang terhubung ke jaringan komputer melalui WiFi. Dan sedangkan lainnya menggunakan PC yang terhubung ke jaringan melalui kabel LAN. Dan untuk laptop dan PC di masing-masing divisi berada pada jaringan yang sama. Dan terdapat satu web server. Dan untuk IP address untuk divisi marketing adalah 192.168, IP address untuk divisi office adalah 192.168, dan IP address untuk web server adalah 10.1.1. Oke, dan di sini saya menggunakan algoritma yang routing, yaitu algoritma routing RIP, karena di sini ini terakhir saya ada dua. Oke, langsung saja kita ke Cisco. Oke, di sini saya ada 3 PC di divisi marketing, dan di divisi office saya memiliki 4 PC. Dan setiap divisi harus memiliki satu laptop. Ya, mengapa saya mempunyai 3 divisi marketing dan mempunyai 4 di divisi Office? Karena sesuai ketentuan dengan UTS-nya, di sini X di terakhir NIM adalah ditambah 1, jadi 2 tambah 1 adalah 3, dan untuk Y terakhir adalah saya 2, ditambah 2 adalah 4. Oke, di sini juga menggunakan switch. Saya menggunakan switch dengan tipe 29524 titik. Dan di sini juga kita membutuhkan 3 router ya. Dan router yang 4 ini dia menghubungkan antara divisi marketing dengan server. Dan di server sini dia menghubungkan server ke ke divisi marketing dan office. Dia menggunakan router 3. Nah, router 5 dia menghubungkan antara divisi office dengan server melalui router 3. Oke, dan untuk laptop di sini kita menghubungkannya menggunakan access point karena sesuai dengan ketentuan di UTS. Terdapat satu laptop di masing-masing divisi yang terhubung ke jaringan komputer melalui WiFi. Jadi di sini WiFi-nya menggunakan access point, dan access point akan menyambungkan melalui switch, dan switch yang menghubungkan laptop ke switch di antara PC-PC ya. Ini adalah switch 2 menghubungkannya. Lalu kita akan mengonfig dulu setiap PC. Untuk IP, kita masuk ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Lalu di sini kita IP address kita menggunakan 192.168.3.4. Kenapa 3? Karena sesuai dengan NIM tadi, dengan NIM saya, yaitu NIM terakhir 2 ditambah 1, yaitu 3. Dan untuk default gateway, kita menggunakan 192.168.3.1. Dan untuk default gateway, itu semuanya harus sama juga ya. Untuk PC dan laptop, kita menggunakan default gateway dengan IP 192.168.3.1. Dan IP address-nya kita tidak boleh menggunakan 192.168.3.1, tetapi kita harus menggunakan 192.168.3.2 atau 3.3. Dan di sini saya langsung menggunakan di PC yang divisi marketing. Saya menggunakan IP address yaitu 3.3 ya. Ini juga sama default gateway-nya 3.1, dan untuk laptopnya juga sama. Ya, 3.1.
Dan ini kenapa 6? Karena 3, 4, 5, 6 untuk laptop. Dan juga untuk configuration IP configuration dari divisi Office, dia juga sama dengan hampir sama dengan divisi marketing 192.168.4.3. Karena 4 kenapa? Karena NIM saya tadi adalah 2, karena untuk Y ditambah 2 jadinya adalah 4. Dan ini juga default gateway-nya kita menggunakan 4.1. Dan untuk semuanya juga menggunakan 4.1. Kita coba lihat di, nah ini ya. Dan untuk router kita juga akan mengonfig IP interface-nya untuk menghubungkan eh, antara divisi marketing ke web server dan juga divisi Office ke server. Dan juga di sini juga kita akan menggabungkan divisi marketing dan divisi Office juga bisa-bisa saling berhubungan. Oke, jadi tidak ada celah di antara keduanya. Di sini saya menggabungkan ya server melalui Fast Ethernet 0.0. 0.0 kita menggunakan default gateway dari semua PC ya, yaitu 192.168.3.1. Lalu untuk serial IP address yang kita menggunakan 192.168.6.1. Dan untuk oke, selesai. Untuk router yang kelima itu juga sama. Kita menggunakan interface Fast Ethernet yang 0.0, 4.1 itu adalah sambungan dari default gateway dari semua PC divisi Office. Dan untuk serialnya juga sama, karena di sini tadi di router yang menghubungkan antara server ke divisi marketing adalah 6, jadi di sini saya menggunakan 7. Begitu juga dengan router yang menghubungkan server ke divisi marketing dan juga Office, kita menggunakan Fast Ethernet juga. Saya Fast Ethernet ini ya, ini yang 10.1.1 adalah IP address dari, kita samakan dengan IP address dari si server tersebut. Dan untuk Fast Ethernet untuk serial 2 yang dari divisi marketing, dan untuk ini yang serial 3 kita menggunakan dengan IP address yaitu di bagian divisi Office. Oke. Sekarang kita lihat karena di router tadi ada Fast Ethernet-nya sama dengan server ya. Nih, dia sama 10.1.1. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mensimulasikan algoritma routing karena sini saya menggunakan algoritma routing RIP. Apa itu algoritma routing RIP? Algoritma routing RIP di sini bentar. Ya, algoritma routing information RIP itu adalah singkatan dari routing information protocol, adalah protokol vektor jarak yang menggunakan hub count sebagai metrik utamanya, dan RIP mendefinisikan bagaimana router harus berbagi informasi saat memindahkan lalu lintas di antara kelompok jaringan area lokal yang saling terhubung. Gitu. Ya, jadi untuk menyimulasikan routing itu kita akan di router saja, lalu kita akan ini routing atau tulisannya routing RIP. Nah, sini terdapat network address ya. Pertama itu di sini tidak ada satupun IP network address karena di sini saya menggunakan routing RIP. Jadi kita harus membuatnya dulu. Membuatnya di mana? Membuatnya di bagian network ini. Ya, jadi 10.0.0 itu adalah IP network address yang terdapat di server. Jadi kita menulis dulu 10.0.0.0 lalu kita add, lalu dia akan otomatis menambahkan ke network address. Dan 3.0 itu adalah bagian dari divisi marketing, 4.0 dari divisi Office, dan 6.0 dari
ini ya, router, bagian router ini, router yang menghubungkan ke divisi marketing, dan untuk 7 yang router menghubungkan ke divisi Office. Gitu juga dengan router-router yang selanjutnya, router 5 juga, router 3 juga begitu. Kita menggantinya di routing RIP, ya, untuk sana sama juga untuk mengalokasikan algoritma RIP-nya. Itu juga dengan RIP ini, sama juga. Lalu untuk soal selanjutnya adalah simulasikan pengiriman data antar divisi. Oke, kita akan simulasikan. Bentar, ini kita delete terlebih dahulu. Kita coba PC 1 ke PC 5. Nah, dia successful. Berarti dia sudah terhubung. Lalu kita coba dari divisi Office ke Network Marketing successful. Kita coba di laptopnya. Laptop di divisi marketing ke PC ini. Nah, ini juga successful. Lalu selanjutnya kita akan simulasikan pengiriman data dari setiap divisi ke server. Ya, coba divisi 1 ke server. Nah, dia successful. Lalu kita coba ke dari divisi Office ke server. Dia successful. Oke, berarti dia sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita akan melihat web server. Ya, karena tadi terdapat satu web server. Kita untuk web server kita bisa apakah dia sukses, kita bisa melihatnya di setiap PC ya, di setiap PC, di setiap divisi ya. Ini ada webnya, dia terkonek. Responding, nah agak lemot. Ini, lalu kita masukkan IP address dari web server itu 10.1.1.2. Nah, ini berarti dia sudah terhubung ya. Welcome to Kris Paket Tracker Opening Doors. Ya, berarti sudah terhubung. Lalu kita coba ke PC dari divisi Office. Jadi bisa. Di 10.1.1.2. Nah, dia juga bisa. Dan di mana kita juga bisa mengedit web server, yaitu dari servernya sendiri, dari server yang menghubungkan itu semua. Kita bisa mengganti, mengedit, dan juga menambahkan. Nah, ini di service di sini. Nah, dapat file name, edit, dan juga delete. Jadi, di sini kita bisa mengedit. Nah, di sini kita bisa mengedit dengan kode HTML saja ya. Kita juga bisa mendelete untuk menghapusnya, dan kita juga bisa juga menambahkan name file. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.